Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO dan beberapa dirkes. Pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 TBLA, ke-10 JAR, ke-11 Tugu, ke-12 Film, dan terakhir Pipa. Langsung saja, saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 840, menguat 3,06%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, TAPJI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, TAPJI gimana nih? Sudah atas. Ya, bukan area beli. Sekarang itu area follow the trend. Jadi gimana untuk TAPJI? Kalau pandangan saya tahun ini, saham-saham komoditas CPO itu uptrend ya. Jadi sampai akhir tahun itu potensi tetap uptrend dan target TAPJI akan menguji all time high-nya di 925. Tapi ya itu kemungkinan besar juga ada koreksi dulu. Di gimana trennya? Trennya bagus, uptrend. Support kuatnya mana nih saat ini? Support kuatnya tetap ada di 706.80. Tarik aja naik ya. 706.80 itu support kuatnya. Kita lihat nanti koreksinya di mana. Kalau di grup Bernet Trader itu bahkan dari Februari sudah beli dari 550. Saya bilang waktu itu juga pas dia bagi dividennya itu berapa persen tuh? 13% ya atau 12% itu saya bilang hold. Tinggal tunggu 2-3 bulan akan dapat capital gain dan juga tinggal average down. Ya, kalau punya harga di atas 620, average down di bawah 620 dan dia sempat ke 5540 terus bangkit lagi dan ya luber-luber tuh untuk TAPJI. Jadi gimana TAPJI sekarang? TAPJI masih bagus tapi takutnya ada swing low dulu ya. Tunggu aja lah gimana kondisi nanti market ya. Harga sekarang kurang ideal Bapak Ibu beli. Kenapa? Karena dia open gap up. Memang bisa naik karena volume meningkat. Tapi naiknya terbatas, turunnya cukup dalam. Ya support saat ini ada support minor 800. Habis itu ada support kuatnya ya tadi 700, 680. Tergantung Bapak Ibu lah. Tinggal strategi aja. Itu aja. Untuk TAPJI masih oke, masih bisa follow the trend yang punya bawah. Kalau yang punya dari harga 800, 810, ya sisakan profit 1-2% lah. Kalau dia koreksi sisa profit Bapak Ibu 1-2% TP. Jangan berharap lebih dulu saat ini. Mending TP nanti buyback. Harusnya TAPJI ini belum kemana-mana. Kalaupun naik ya tadi maksimal 900 dan siap-siap turun. Kalau koreksi maksimal 690-700. Itu koreksi maksimalnya, dia retest saja dan terus habis itu bangkit lagi. Targetnya tahun ini all time high tembus. Semoga bisa sampai 1000 untuk TAPJI. Lanjut DSNG yang ditutup di 840 menguat 1,2%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dilihat bongkar semuanya DSNG ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja katanya DSNG masih bagus nggak? Masih. Dan web 3-nya sudah selesai. Mungkin ya sudah selesai. Ya sesuai target. Sudah tercapai 9, enggak nyampe 900, 890. Tapi ini sama dengan web 1. Biasanya sih web 3 tuh lebih panjang dari web 1 dan web 5. Jadi paling panjang kenaikan di Elliott web 2 web 3. Ya kalau bisa sampai 950 itu bagus lah. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Nah ya Bapak Ibu tinggal gambar support resisten lagi. Nah kalau support kuatnya mana? Support kuatnya tetap pakai 700, turunin aja. 700 support kuatnya. Kalau dia swing ke situ makan, nggak usah banyak mikir. Trennya tahun ini uptrend. All time high peluang besar. Ya, 1000 targetnya. Mudah-mudahan bisa. DSNG. Lanjut, tapi itu time frame-nya sampai akhir tahun ya. BWPT yang ditutup di harga 58 menguat 1,75%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya BWPT diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya BWPT rebound ya. Sudah di atas 55 lagi dan bertahan. Peluang besar bangkit. Minggu ini bangkit. Target bangkitnya 70. Tinggi. Ya mudah-mudahan lah ya. Atau
kalau ya, terlalu muluk-muluk Bapak Ibu berharapnya lebih kan ya udahlah, kalau dikasih 5, kalau dikasih 6, 2, 6, 3 udah bagus lah ya. Dikasih 5%, 6% bagus. Kita lihat ya, bangkit gak? Harusnya bangkit. Time frame weekly-nya melawan. Cuman belum, memang secara teknikal time frame weekly-nya nggak bagus. Tapi secara daily cukup oke. Kenaikan di hari Jumat. Kita lihat apakah tembus 63 minggu ini untuk BPPT. Lanjut. Getsco yang ditutup di harga 90 terkoreksi 3,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bakal sebenarnya Getsco di distribusi. Saya katakannya Getsco ini lebih ke grupnya Pak PP ya. Dilihat Pak PP ambrol juga Getsco. Jadi Getsco kemana nih? Kalau Pak PP bangun, sentimen bagus, CPO minggu ini bagus, rebound. Target 100. Kita lihat support 88, jebol 87, pertimbangkan stop loss. Target 100 minggu ini kalau jalan Getsco. Disclaimer ya, pokoknya kalau sampai PP bangun minggu ini, brand bangun, cuan bangun, tapi ya PTRO, Getsco bangun. Ya, apalagi sektor komoditas CPO-nya juga bagus. Ya, potensi bangun Getsco. Itu aja. Lanjut. LSIP yang ditutup di harga 1025 menguat 5%. Ini ditarik naik kah tutupan? Coba lihat. Kalau nggak salah bisa ditarik naik nih. Nggak ya, normal. Jadi bagus, asing net sell. Kalau di bakar semuanya LSIP sama aja antara akumulasi dan distribusi. SIP bagus, ya. Walaupun nggak sampai swing low 920, tapi dia mantul di 959. Kemana arahnya? Ke atas. Udah potensi ini swing low. Ini pola pattern plate-nya sudah terbentuk. Jadi minggu ini harusnya jalan. Targetnya 1080, 1120. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau nggak pakai stop loss boleh. Tinggal sabar tunggu. Press down aja nanti. Jelek-jeleknya ya, disclaimer, ini jangan ditelan mentah-mentah. Kembali keputusan beli jual di tangan masing-masing. Kalaupun jelek-jeleknya Bapak Ibu paling press down di 880, 900. Tahun ini tetap akan uptrend. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, setelah 2 tahun dia mematahkan tren downtrendnya. Harusnya ini bangkit. Tinggal nunggu waktu. Dia nembus 1100-nya. Targetnya kalau melihat historinya ya mudah-mudahan bisa sampai 1250-an. Kenaikannya. Ya. Cuma 25% sangat mungkin 3 bulan ke depan. November lah targetkan ya. Kita lihat nanti. Untuk LSIP itu aja. Lanjut. AALI yang ditutup di harga 6.625 menguat 2,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya AALI di distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. AALI akhirnya rebound juga. Wah, ini apakah terjadi pola cup and handle? Kalaupun naik minggu ini kemungkinan terbatas ya. Mungkin 3%, 5% aja kalau mampu naik. Kita lihatlah. Kalau tren jangka menengah bagus. Cuman sayangnya dia belum mematahkan tren downtrendnya. Tapi palingan nih. EMA 200-nya di mana? Wah, ini baru. Ya, ini saya gembar ulang aja biar lebih rapi. Nah, ini kelihatan rapi ya. Saat ini Bapak Ibu tetap pakai supportnya jelek-jeleknya 6.000. Harus dijaga. Kemungkinan besar dijaga 6.000 itu. Beli aja harga sekarang tinggal press down di 6.000. Jadi dari harga sekarang ke 6.000 paling turun 10% maksimal turunnya. Tahun ini targetnya mematahkan tren downtrendnya ini. Target selanjutnya kemana? 8.000. Jangan banyak target ya, 8.000. Jadi ada potensi upside 20%. Kalau dikasih 3 bulan ke depan bagus nggak? Bagus. Ya, kita lihat nanti. AALI. Tren jangka pendeknya minggu depan kalau masih jalan 7.000. Ya, minimal targetkan 7.000 aja minggu depan. Mudah-mudahan bisa sampai. Ya, disclaimer ini kembali ke masing-masing. AALI. Lanjut. SSMS yang ditutup di harga 1130 menguat 5,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. SSMS berhasil bangkit tapi ini saham repo. Kenapa saham repo? Bapak Ibu perhatikan volumenya tuh rapi seperti sisir. Seperti apa sih volume rapi seperti sisir? Bapak Ibu lihat. Biasanya nih volume rapi seperti sisir ini tuh ada corporate action yang kebanyakan
itu adalah repo. Apa sih saham repo? Saham repo itu saham yang digadaikan, dijaminkan ke pihak ketiga untuk mendapatkan uang. Makanya sahamnya rapi seperti sisir. Kenapa volumenya rapi seperti sisir? Karena harus ada transaksi setiap hari. Setiap hari market. Kenapa? Biar ya dilihat, oh ini saham memang ada transaksi, memang ada ditransaksikan. Nah itu setelah repo, apakah saham ini bisa naik atau turun? Bisa, lebih cenderung mana? Lebih cenderung turun. Kenapa? Kebiasaan. Tapi kebanyakan ada juga yang naik. Tapi secara teknikal ya walaupun repo, kalau dia teknikalnya bagus ya bagus. Supportnya sekarang masih sama 1060. Targetnya minggu ini rebound. Gak usah jauh-jauh, kalau dikasih 1200 sudah bagus. 6%an ya. SSMS itu aja. Lanjut. SIM yang ditutup di harga 404 menguat 5,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SIM ada akumulasi. Langsung saja keterikan SIM mantul dari support juga 390 dan rebound. Ya walaupun offset sedikit tapi habis itu bangkit. Jadi gimana nih? Ya atas 420 minggu ini. Mudah-mudahan sampai 420 targetnya. Supportnya masih sama 390. SIM. Lanjut. TBLA yang ditutup di harga 640 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya TBLA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. TBLA belum kemana-mana. Nah ini belum banyak naik. Cuman memang secara pergerakan nggak terlalu bagus. Tapi ya semoga minggu ini bangkit lah ya. Targetnya ya kalau bisa jalan 700. Supportnya masih sama 600. Sekarang di tengah-tengah. Tergantung Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau saham-saham komoditas CPO tuh bangkit. Uptrend tetap ke-trigger. Kalau mau beli sekarang, kalau mau beli TBLA, tapi sabar menunggu kalau dia masih sideways, itu aja. Oh, TAPJI kan udah rally panjang, LSIP kalau mau atau ALI, tapi agak lambat, boleh, lebih aman. Nah, itu bisa. Kalau TBLA ya silakan kalau mau beli stop loss di 590. Stop lossnya 7% dengan reward minimal 10%. Jadi lebih besar rewardnya. Minimalnya aja. Kemungkinan besar tahun ini tetap tembus 700. Ini sideways untuk di uptrend. Ini lagi kemungkinan besar ngumpulin barang. Cuman time frame-nya lebih lama. Kita lihat 2 bulan ke depan. TBLA. Itu aja. Lanjut. JAR. Yang ditutup di harga 272 menguat 2,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya JAR didistribusi. Langsung saja katakan JAR. Mudah-mudahan bangkit. Kemungkinan bangkit, iya. Coba lihat harga CPO. CPO bangun 4 hari beruntun naik dan tapi saham-saham CPO belum naik banyak. Bisa perhatikan JAR minggu depan untuk trading scalping ODT fast trade. Ya, target resisten 286 tembus 300. 286 tembus 300. Stop loss kalau jebol 260. Nggak usah pakai 256. Tarik ke atas saja. 260 jebol, pertimbangkan stop loss. Bangun nggak? Potensi bangun. JAR. Minggu ini. Ya. 300, 286. Minimal arah JAR minggu ini. Disclaimer. Lanjut. Tugu. Yang ditutup di harga 1270. Menguat 2,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net. Buy. Kalau dibuka semuanya. Tugu diakumulasi. Langsung saja kategorinya. Tugu bagus. Target minggu ini 1300. Mudah-mudahan sampai. Tapi kan cuman 30 poin berarti 2% lebih. Ya memang harga sekarang kalau Bapak Ibu beli ya profitnya lebih pendek. Karena udah dekat resisten. Tapi ada peluang 1300 diuji minggu ini. Ya supportnya masih sama 1200. Dan kemana arahnya uptrend tahun ini. Tinggal kita tunggu di mana dia membentuk swing low-nya. Bapak Ibu bisa average down atau entry di situ yang baru mau entry. Apakah di 1200 atau jelek-jeleknya nanti ya maksimal 1150. Target tahun ini tembus 1400 dan ya mudah-mudahan ya secara teknikal chartnya udah mulai bagus 1800. Kalau tahun ini bisa sampai wah bagus. Kita lihat nanti. Ya, secara teknikal cukup oke nih saham-saham kok asuransi karena ada story-nya juga. Ya, untuk Tugu. Lanjut. Film yang ditutup di harga 3.620 terkoreksi 6,94%. Di markdown kah?
Gak di markdown ya, normal. Market di 3610, tutupan di 3620. Kalau di broker semuanya tunggu di distribusi. Rebalancing kan nih, satu broker buang barang dan yang nampung retail semua ya. Top 5-nya atau top 5-nya tuh retail. Waduh, turun. Mantul nggak kira-kira? Ya kita lihat lah. Nggak berani juga saya rekomendasi walaupun di area support. Nggak usah pakai 3600, kita gambar ulang. 3500 kita lihat di situ mantul nggak dia hari Selasa atau hari Selasa. Besok kalau turun ya kita lihat hari Selasa 3500 3400 itu support. Mantul nggak? Peluang besar sih mantul, tapi mungkin terbatas. Ya, tunggu. Untuk film saham terakhir Pipa yang ditutup di 169 menguat 3,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Pipa diakumulasi. Langsung saja katanya Pipa masih bagus. Pipa baru berhasil menembus EMA 200-nya, time per weekly-nya juga bagus. Volume meningkat 2 minggu. Supportnya cukup dalam memang 140. Gimana strategi Bapak Ibu aja? Ya, minggu ini gimana nih? Harusnya sih masih bangkit. Target minggu ini level psikologis, angka genap, perubahan fraksi harga 200. Kita lihat, semoga jalan. Pipa. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.